Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan mengejar akhirat. Kita semua mengetahui bahwa saat ini kita hidup di dunia, dan kita semua menyadari bahwa kita tidak hidup selama-lamanya. Suatu saat pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa cepat, bisa lambat, bisa besok, lusa, atau bulan depan. Dan kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat. Kita hidup di akhirat itu selama-lamanya. Kalau di dunia rata-rata usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Jika ada yang lebih dari 70 tahun, berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bagi jamaah yang usianya sudah 60 ke atas, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan bagi jamaah yang usianya di bawah 60, jangan santai-santai, karena kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Kita sering mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan, beberapa hal yang membuat hati kita sedih, beberapa hal yang membuat hati kita kecewa. Itu semua karena kita sering melupakan Allah. Kita sering melupakan akhirat. Karena janji Allah, barang siapa yang mengejar dunia, maka dunia akan meninggalkannya. Mengejar dunia ibarat mengejar bayang-bayang kita sendiri. Semakin kita kejar, semakin lari, semakin menjauh. Sebaliknya, barang siapa yang mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat plus mendapatkan dunia. Karena itu, jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah mengejar akhirat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini adalah ladang untuk beramal. Di dalam sebuah hadis, ad-dunya mazra'atul akhirati, dunia adalah ladang akhirat. Kita di dunia harus menanam amal baik sebanyak-banyaknya, karena di akhirat kita sudah tidak bisa menanam.
Di dalam hadis yang lain, ad-dunya madwiyatul akhirati. Dunia adalah kendaraan akhirat. Kebahagiaan kita di akhirat ditentukan oleh sikap kita di dunia. Karena itu, jika ada orang mengatakan dunia tidak penting, itu salah besar. Justru sebaliknya, dunia sangat penting. Karena kebahagiaan kita di akhirat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia. Banyak orang-orang yang di dalam kubur ingin hidup lagi hanya untuk sekedar sholat, sujud, sedekah, dan sejenisnya. Karena itu saat ini kita semua yang ada di masjid ini dalam keadaan hidup. Buktinya adalah bernafas, bisa bergerak, jantungnya masih berdetak. Mumpung masih hidup, mumpung masih di dunia, marilah kita menanam amal baik sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah di kuburan, kita tidak bisa lagi menanam amal baik, kita tidak bisa sholat, tidak bisa ikut Jumatan, dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, "Man syaghalahul Qur'anu a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilina." Barang siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an sampai-sampai dia tidak sempat berzikir kepadaku atau memohon kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang terbaik bagi orang tersebut. Hadis tersebut hadis qudsi, yaitu firman Allah yang melalui Nabi Muhammad. Kesimpulan dari hadis tersebut, barang siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an, maka semua kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Jika selama ini kita sering bilang hidup kita tidak enak, hidup kita susah, sering sakit, anak nakal, istri cerewet, rezeki seret, bisa jadi salah satu sebabnya karena kita tidak pernah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah sarana ngobrol dengan Allah, berbincang dengan Allah, bercengkrama dengan Allah. Dan cara yang paling disukai Allah untuk mendekat kepada Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena itu mari kita tanya diri kita masing-masing, kapan kita terakhir kali membaca Al-Qur'an? Apakah kemarin lusa, atau bulan Ramadan kemarin? Dan apakah dalam satu hari 24 jam lebih banyak mana mata kita melihat Al-Qur'an atau melihat HP? Mari kita raba diri kita masing-masing. Jika selama ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi kita jarang membaca Al-Qur'an. Karena itu pesan saya khususnya kepada diri saya, umumnya kepada jamaah semua, jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Qur'an, tapi luangkan waktumu untuk membaca Al-Qur'an. Meskipun satu hari hanya 1 lembar, sempatkan.
terutama di pagi hari sebelum mata kita melihat dunia seisinya, kita usahakan terlebih dahulu melihat tulisan Al-Quran. Tidak ada alasan tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang sudah banyak guru Al-Quran. Ketika kita membacanya terbata-bata, tersendat-sendat, maka pahalanya double. 1 pahala membaca Al-Quran, 2 pahala karena kesusahan membaca Al-Quran. Karena itu mulai hari ini marilah kita mewajibkan diri kita, dalam tanda kutip, dalam 1 hari harus membaca Al-Quran. Waktunya terserah, entah pagi, siang, sore atau malam. Tidak harus 1 hari 1 juz, semampunya. Yang penting dalam 1 hari ada waktu khusus membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak mau membaca Al-Quran, maka ancamannya berat. Yang pertama, kita ditanya oleh Allah, matamu kau gunakan untuk apa? Mulutmu kau gunakan untuk apa? Dan salah satu mensyukuri mata dan mulut adalah dengan membaca Al-Quran, dengan melihat secara langsung. Karena itu mudah-mudahan dengan barokah sholat Jumat yang kita lakukan bersama, mulai hari ini sampai kita wafat, kita tergolong orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dalam 1 hari ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, dan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.